Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aji Syarifah Nadila Kristina, Arya Duta Pratama, Elda, Kristanis Dwiding, Markus Sem, Muhammad Rasid, dan saya sendiri Tio Asis Riko. Nah, di sini kami akan membawakan materi masa dewasa akhir, fisik, kognitif, sosio, dan emosinya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentan hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescensi. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity dan deprair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Lawannya adalah deprair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat. Rasa kekecewaan. Beberapa cara hadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Menurut J.W. Centrux, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampak ciri-ciri ketuaan. Menurut Harlock 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua, usianya 65 hingga 74 tahun, dan orang tua yang tua atau usia tua akhir, 75 tahun atau lebih, dan orang tua lanjut 85 tahun atau lebih dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Aji Syarifah Nadila Kristina. Baik, di sini juga ada ciri-ciri masa dewasa akhir. Yang pertama yaitu adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggap sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip-stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Dan yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan lagi kinerjanya atau tenaganya karena sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyusuan diri yang buruk,
timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Dan yang kedelapan, ada keinginan untuk menjadi muda kembali mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Dan di sini juga ada beberapa tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Di antaranya itu, pertama menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagaimana tempat tinggal di hari tua nanti. Yang kedua, menyesuaikan diri atau hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, mampu menghadapi kehilangan yaitu kematian pasangan dengan sikap yang positif menjadi janda atau duda. Dan melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang terakhir, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan fisik terhadap dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya, karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf, kemampuan berpikir otak. Penjelasan lebih lanjut seperti di bawah ini. 1. Daya ingat atau memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut pikun. Untuk mencegah terlalu banyak fungsi memori yang melemah, bisa dilakukan dengan melatih memori dengan banyak membaca, berzikir, dan mendengar cerita dari berbagai macam media atau sound pendamping. Kedua, indera penglihatan atau mata. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia, bahkan pada masa sebelum lansia atau masa dewasa tidak sedikit dari seseorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Pada umumnya di masa ini lansia akan menderita presbiopia atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. 3. Indera pendengaran atau telinga. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Karena di masa ini penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal, penurunan tersebut mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. 4. Indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia dikarenakan perubahan yang dialami seorang lansia. Kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut, sehingga seseorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Baik, di sini ada kognitif terhadap dewasa akhir. Menurut Wechsler, dikutip dalam Desmita, tahun 2006, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 hingga 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemunduran intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Tetapi, kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut, salah satu adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Sementara, John Horn 1980 berpendapat bahwa beberapa kemampuan memang menurun, sementara kemampuan lainnya tidak. Horn menyatakan bahwa kecerdasan yang crystallized intelligence, yaitu sekumpulan informasi dan kemampuan-kemampuan verbal yang dimiliki individu meningkat seiring dengan peningkatan usia. Sedangkan kecerdasan yang mengalir, fluid intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak, menurun secara pasti sejak masa dewasa. Dari banyak penelitian, Beltes, Smith, and Staudinger, Inpress, Dobson,
dan kawan-kawan 1993, Selthouse 1992 hingga 1993, Impress, Selthouse and Cohn 1993, Sternberg and McGrain 1993, diterima secara luas bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Penelitian lain membuktikan bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Namun faktor individual difference juga berperan dalam hal ini. Teori Erikson yaitu refleksi pada masa lalu dengan mengintegrasi secara positif tinjauan hidup dengan integritas versus kekecewaan. Teori aktivitas pada seseorang lanjut usia semakin besar terlibat dalam aktivitas, maka kepuasannya akan lebih besar. Teori selektif sosiomosi lebih selektif pada jaringan sosial karena kepuasan emosional lebih penting. Teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Ada 3 faktor pada proses menjadi tua, yaitu seleksi, optimalisasi, dan kompensasi. Emosi. Menurut Widya Stuti 2000, memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi, dikarenakan munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kematian pasangan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lanjut usia. Dalam masa dewasa akhir ini merupakan suatu peristiwa yang mana seseorang dikatakan jauh dari masa-masa sebelumnya. Tapi masa dewasa akhir ini merupakan masa kembalinya sifat kekanak-kanakan, keegoisan, dan lain sebagainya yang akan dan pasti dimiliki seseorang dalam masa dewasa akhir ini. Dalam perubahan waktu, usia, perubahan fisik, psikis pada seseorang lansia juga dapat semakin jelas dan terlihat, di mana di masa dewasa akhir ini merupakan masa penurunan fungsi fisik, psikis, dan melemahnya sistem otak. Masa ini juga bisa didefinisikan masa rentannya penyakit yang menghampiri tubuh seseorang lansia. Terima kasih.